Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi di sesi kali ini bersama dengan saya Gumuruh di Java Core Fundamental 1. Khususnya kali ini kita ketemu lagi di sesi ke-6. Ya, kita akan membahas kelanjutan dari Java Programming tentang topik yang baru, yakni operator, method, dan juga regular beserta dynamic array. Apa saja kontennya? Yuk kita mulai dulu dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bismillah. Rekan-rekan semua sudah punya filenya ya. Di WhatsApp sudah kita share filenya sehingga semua rekan-rekan tinggal akses saja modul tersebut dan juga tinggal dipraktekkan sesuai dengan apa yang akan kita instruksikan di depan. Oke, kita langsung buka saja. Operator berikut dengan pembahasan yang akan kita lanjutkan di sini. Operator, method, lalu dilanjutkan dengan array. Nanti ada regular dan juga dynamic. Pembedaannya apa saja kita akan lihat di sini. Dan pembahasan ini nanti akan ada kelanjutan berikutnya. Ya, kelanjutan berikutnya yang mana akan memudahkan kita ketika menerapkan suatu variable tersebut ataupun type tertentu yang mana kita akan menggunakan lagi dan lagi. Sehingga pengulangan ini nanti diharapkan lebih memudahkan kita dari sisi fleksibilitas penggunaan kontennya. Oke, kita lihat dulu di bagian operator. Rekan-rekan silahkan dilihat di depan. Operator kita akan menggunakan beberapa tanda simbolik untuk menentukan kondisi tertentu. Ya. Dan terkadang kita juga membandingkan satuan angka ataupun teks. Tapi perlu diingat di sini nanti akan ada hasil akhir yang akan dipakai dan itu berupa true atau false, boolean intinya seperti itu ya. Dan di operator ini pula setidaknya ada beberapa rentetan data yang perlu kita ketahui seperti simbolik yang beberapa pertemuan lalu pernah dipakai ya, dan kita kehendaki peserta juga mengetahui ini dari tanda besar, kecil, kemudian sama dengan, lalu juga lebih besar sama dengan, ataupun tidak sama dengan, seperti yang tanda seru itu ya, tidak sama dengan yang sudah dilihat di layar hadapan ya, ada di modul itu ya. Dan kemudian bisa kita lihat di sini untuk yang memastikan pengecekannya itu sama dengan atau apakah sama nilainya, itu lihat yang bagian bawah dari tabel tersebut, double equal sign ya, tanda samanya, tanda sama dengannya di dua kalikan. Itu pengecekan namanya. Dan operator ini sering dipakai ketika kita mau menyimpan dalam if else misalnya atau conditioning yang kemarin sudah kita pakai di decision making ya. Dan kita boleh menggunakan beberapa helper lainnya. Misalnya di sini kita operator yang kita pakai yakni dan. Nah, ini. Kalau kita baca di sini simbolik dan ini itu kita baca A lebih besar dari B N ataupun dan ya, dan C ialah 1 atau yang bawahnya A kurang dari B atau A ialah 9. Nah, seperti itu. Jadi pembedanya cukup signifikan sebenarnya dibandingkan dengan yang tadi. Kalau ini cukup simple, A lebih besar dari B, A lebih kurang ataupun kecil daripada B, kemudian A lebih besar dan termasuk di situ B atau sama dengan B, dan juga begitu pula dengan tanda yang lainnya. Untuk yang konotasi negatif atau yang tidak sama itu tanda seru dan sama dengan ya. Tanda serunya ditempel dengan sama dengan, maksud saya seperti itu. A tidak sama dengan B. Gitu. Oke, itu bagian operatornya. Contohnya seperti apa sih? Coba kita buka saja di NetBeans. Kita minta rekan-rekan semua membuka NetBeans-nya dan kemudian create satu package 6 ya. Ini sudah ada package sesi ke-6. Di sini rekan-rekan semua langsung membuat sebuah kelas baru. Nah, ini dia. Kelas baru yang dikehendaki tentu saja lebih kepada penggunaan operator ya. Karena nanti kita akan lihat penggunaan yang serupa akan kita dapati di bagian yang lainnya. Khususnya di conditioning yang serupa. Kita tulis dulu
praktek operator. Oke. Kita contohkan misalnya nilai yang pertama adalah ketika ada, kemarin kita membahas tentang makanan ya, rasa pedas. Kemudian ada asin. Nah, misal dalam penggunaan suatu proses penentuan harga misalnya, bisa kita lihat di sini ya. Kita mau menyatakan ada nilai yang mana harga itu bisa jadi berubah apabila ditentukan oleh kedua rasa ini. Contoh misalnya kita terapkan dulu, misalnya adalah jika rasa pedas adalah true, maka harga yang tadi menjadi 500. Mana dia? Ini kita bacanya jika rasanya pedas, maka harganya menjadi 500. Nah, sebaliknya lihat. Jika rasanya pedas dan, nah ini dia, rasanya asin. Nah, lihat dulu di sini ya. Ini saya kasih tanda dulu true dulu ya, untuk bisa dimappingkan, dipetakan oleh peserta semua di layar alurnya seperti ini. Jika dua kondisi itu ada, maka harganya bukan jadi 500 tapi 2000 misalnya. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jika yang ini cuma rasa pedas dan tidak asin misalnya, rasa asinnya false. Nah ini. Nah ini. Adapun yang ini jika pedas dan asin, maka harganya 2000. Nah ini bisa kita lihat ya. Simbolnya cukup straightforward, cukup langsung ya. Ini kalau kita cetak, di sini, tentu saja ini akan menghasilkan yang kondisi tersebut benar, ya. Kita tes di sini. Boleh teman-teman semua akses di praktek operator, new praktek operator. Penentuan harga. Oke, kita cek. Apakah harganya itu 500 atau harganya itu 2000? Ini sudah saya run ya. Sudah kita run tadi. Sama-sama kita lihat outputnya. Nah nih. Kok bisa 2000 ya? Kenapa 2000? Karena if conditioning yang tadi, jika rasanya pedas dan rasanya asin, dua-duanya true. Tapi kalau yang atas nih kapan? Ketika pedas dan tidak asin. Ya, asinnya false, tidak asin. Berarti yang di sini pedasnya true, asinnya kita false-kan dulu agar melihat harganya yang murah. Contohnya dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita jadikan pedas saja dan asinnya false, lihat outputnya jadi cuma 500. Nah, ini operator yang tadi ya. Operator di sini adalah sebagai tanda yang di sini. Nah, ini. Misal sekarang kita nyatakan statusnya. Nah, ini. Kalau sudah 500 atau 2000, kita bilang statusnya. Jika harga di bawah dari 300, di bawah dari 700, maka kita anggap statusnya murah. Nah, ini dia.
Sebaliknya, kalau di atas kita anggap mahal. Contoh dulu ya. Tapi nggak segitu kali ya. Kalau cuma 2000 masih tergolong murah sebenarnya. Nah, ini dia. Lihat, jika harga kurang dari 700, dia dianggap murah. Kalau kita run yang sekarang tanpa rasa asin, tentu saja ini akan bilang murah karena tanpa rasa asin. Sekarang kita jadikan asinnya true. Nah, ini otomatis dia akan mendapatkan harga 2000 dan 2000 itu bukan kurang dari 700 kondisinya. Dia akan lompat ke else dan dia akan bilang mahal. Bisa ditangkap ya di sini pemaknaan operatornya dan juga penggunaan dari contoh kasus yang tadi. Tuh, oke, kelihatan ya. Oke, kalau sudah jelas seperti itu maka saya rasa konten yang lainnya pun bisa diterapkan. Ya, ini yang tadi dan juga atau. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian method. Method sudah kita pakai sebagai sebuah function, ya, sebagai urutan proses yang mana terdapat di dalam code block tadi beberapa lines of code. Artinya ada code-code lain di situ. Dan urutannya bisa menghasilkan value, bisa memberikan output terakhir. Baik itu data type tertentu ataupun void. Void itu nggak ada hasil akhir yang dikembalikan. Oke, kita bahas dulu di sini. Kemudian dari method juga dapat menyertakan variabel sebagai parameter, khususnya untuk mengkhususkan suatu value ataupun nilai yang disertakan. Misal ada metode bernama mulai proses, kita mau memasukkan variabel nih, string, dan variabel tadi berbeda nilainya, Bandung. Tapi metode yang sama kita mau memberikan nilai yang berbeda pula untuk diproses Jakarta dan seterusnya. Ini namanya parameter. Bandung, Jakarta ini parameter yang masuk. Oke. Kita tes dulu. Misalnya yang tadi. Nah, di sini kita buka kembali ke. Nah, ini. Kita perhatikan khususnya yang. Nah, ini dia. Tadi kita ketahui ada return value ya. Kita ingin mengetahui misalnya tadi nilai nah ini dia. Ada pendapat masyarakat dari metode tertentu, misalnya tadi eksekusi get status. Ini dia. Get status. Get status ini kalau kita lihat, get status, kita menghendaki sebuah metode yang awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini dulu ya. Lalu kemudian kita ingin mengembalikan, return atau menghasilkan. Nah, ini dia. Maka karena status itu adalah string tadi di atas. Nah, ini string kan ya. Maka public void get status berubah voidnya menjadi string. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Adapun di sini bagaimana ini? Bisa dilihat di sini eksekusi dot get status, dia akan menghasilkan string dari kanan ke kiri ya. Tersimpan di pendapat masyarakat. Nah, ini dia. Maka kalau kita outputkan di sini, kita shout di sini. Nah, ini. Kita panggil pendapat masyarakatnya. Kira-kira hasilnya apa ini? Tentu saja masyarakat akan bilang apa? Get statusnya tadi karena harganya 2000, masyarakat bilang mahal juga. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ini get status adalah function ataupun method yang mana dia mengembalikan atau menghasilkan ya, menghasilkan nilai string. Cirinya kita bisa simpan seperti ini. Tapi kalau ini tadi di void kan dengan ada return, ini dianggap batal ataupun error karena tidak bisa void. Void itu
void itu tidak ada return, ya. Dan ini juga menjadi error karena dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Void itu tidak ada yang di return, tidak ada yang dihasilkan, tidak ada yang dikembalikan nilainya. Tapi apabila kita bilang string, maka dia akan mendapatkan hasil yang di return ataupun hasil yang dikembalikan dan dihasilkan tadi. Seperti itu. Misalnya kita mau menghitung akumulasi bonus pun demikian. Awalnya seperti ini. Nah ini awalnya. Jika harganya itu di atas 1000, oke, dan minimal ordernya itu 10. Nah ini misalnya. Maka bonusnya itu misalnya dapat 3. Nah nih, lihat. Jika harga yang didapat itu di atas 1000 dan ada minimal ordernya 10 ya. 10. Kita beri dulu misalnya di sini ada minimal order. Dia ngorder misalnya 7 misalnya ya. Maka bonusnya jadi 3. Lihat, awalnya bonusnya tidak ada, 0 ya. Awalnya dia minimal order 7 dan bonusnya 0, awalnya itu. Tapi karena harganya di atas dari 1000 ya, dan minimal ordernya itu adalah 10, maka dia bisa menjadi 3 bonusnya. Kondisi ini akan kita return, akan kita hasilkan kepada siapapun yang memanggil metode calculate ini, calculate bonus, maka jenis void harus diganti menjadi integer sesuai dengan apa yang dia return. Jadi kalau kita cek di sini, nah ini, nah, seperti ini ya, seperti ini. Apabila kita cek, nah ini, tentu saja, apakah dia akan mendapatkan 0 atau tidak? Lihat. Nah ini, dia dapat 0 bonusnya. Kenapa bisa 0? Karena kondisi ini harga di atas 1000 tapi minimal ordernya belum mencapai 10. Ya, tadi minimal order dia baru 7. Kalau ini kita jadikan 10, barulah dia dapat. Ya. Nah ini dia. Dia dapat bonusnya 3. Kok bisa 3? Karena ini tadi calculate bonusnya. Dan itu dari mana itu? Dari sini yang disimpan ke yang di return lalu kemudian dipergunakan. Seperti itu. Oke. Bagaimana dengan parameter? Oke, parameter yang masuk. Misalnya di nah ini dia. Di sini kita ingin menentukan apakah yang membeli itu adalah staff atau bukan. Nah, kita sebut di sini. Nah, maka yang kita lakukan di sini sesuai dengan tipe parameternya. Jika yang membeli adalah staff, true, maka dia akan jalan. Jika tidak, kita berikan misalnya jika staff, nah ini, maka bonusnya berkurang 1 misalnya. Nah ini, atau kita tulis saja seperti ini. Nah, tapi kalau dia bukan staff, maka bonusnya nambah misalnya. Nah ini, perhatikan di sini, karena dia menyatakan staff true, maka bonus berkurang. Awalnya 3, karena gara-gara dia staff, jadi boleh jadi berkurang. Betulkah? Lihat. Tuh, jadi 2. Kok bisa 2? Karena tadi dia menyatakan dengan parameter yang tadi masuk, boolean ataupun true false, dan ini pun demikian. Ya.
Jadi parameternya itu boleh data type apapun, yang jelas diproses lalu kemudian dikondisikan dan diproses pula kondisi yang lain. Seperti itu. Oke. Akses modifiernya di sini bisa kita lihat di depan dengan batasan penggunaan yang kita sering pakai ataupun yang di slide kita pakai, dua ini dulu ya. Di public dan juga private. Nanti akan diakses oleh kelas yang serupa ataupun yang berbeda, penggunaannya di sini. Di public ataupun private. Misalnya dari yang kemarin kita punya dimasakan ikan. Nah, lihat dimasakan ikan. Ini package-nya berbeda. Ini sesi 5 dan yang tadi kita sesi 6. Misalnya di sini kita punya ini public ya. Kalau ada private void kemudian hitung bonus. Nah, perhatikan ada dua buah metode. Yang satu metode harga public dan satu lagi metode hitung bonus. Keduanya beda, public dan private. Kalau di kelas yang lain memanggil objek yang tadi, misal di sini kita panggil ya. Kita panggil dulu misalnya masakan ikan. Nah, ini. Kemudian masak, lihat dot. Perhatikan, dia hanya bisa memanggil hitung harga. Kenapa? Karena itu yang public, yang bisa diakses. Adapun yang private, tadi di sini ada yang private. Nah, ini hitung bonus tidak bisa diakses. Contohnya apa tidak bisa diakses? Ini tidak bisa. Tuh, nggak ada. Ini error. Bisa kelihatan kan di depan? Nah, itu. Jadi ini private tidak bisa diakses. Oke. Itu untuk yang mode lainnya nanti kita bahas di sesi yang akan datang, protected dan default. Kita pakai dua dulu, public dan private. Oke, sekarang di array. Kita agak ngebut ya. Array adalah struktur data yang mana dia terurut dengan indeks 0 dan menggunakan data type yang sesuai. Contohnya untuk yang regular dengan patokan ukuran baik itu single ataupun multidimension nanti boleh dipakai sesuai kebutuhan. Contohnya di sini adalah string nama kendaraan, new string 3 berarti data dari nama kendaraan itu ada 3 entry-nya. Kode robot new integer 5 berarti ada 5 datanya dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Untuk yang nama kendaraan tadi pun demikian indeksnya, urutannya dari 0, 1, dan 2. Jadi totalnya ada 3. Yang robot ada 5. Totalnya ada 5, tapi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Ya, deklarasi yang lain di sini bisa menggunakan sama dengan tanpa menyebutkan ukuran tapi datanya kudu masuk. Nah, seperti ini. Oke. Dan serupa yang bawahnya demikian. Adapun jika kita ingin mengakses, maka kita pakai nomor datanya, nomor indeksnya. Contohnya ada Susi dan Nina, maka di sini rekan-rekan semua bisa akses nama user dengan nomornya, nomor 0, nomor yang paling depan. Nah, ini dia, nama user nomor 0. Seperti itu. Oke, jadi di regular ini kita butuh ukuran dan juga data yang diinput. Tapi di bagian dynamic kita akan pakai array list, itu tidak ada batasan ukuran. Ya. Coba lihat deklarasinya, array nama user, new array list, tidak ada ukuran di sini. Dan juga pendataannya, pengisiannya cukup di add seperti itu. Ya, akses data pertama pun demikian. Nama user di get posisinya, posisi yang pertama Susi berarti get 0. Ingin dapat data Nina, get 1. Seperti itu. Dan untuk menghapus semua, remove all dan seterusnya. Oke, ini untuk pembahasan yang tadi kita bisa lihat khususnya di bagian array ya, struktur data. Oke, nanti kita akan bahas lagi, jangan khawatir karena nanti di bagian slide selanjutnya kita akan praktekkan beserta dengan exercise-nya. Kita minta rekan-rekan semua lakukan dulu beberapa konten yang tadi sudah kita jabarkan di depan dan juga exercise dengan customization code yang ada. Ya, misalnya di masakan ikan kita mau listing beberapa produk misalnya. Beri namanya, beri array listnya,
ataupun array biasa dan seterusnya. Manipulasi dulu, nanti masuk di sesi berikutnya kita akan kasih exercise yang lebih mengasah skill ya. Dan saya Gumuru undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.